Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Nurul Fadila dari kelompok 6 kelas Biologi B. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai reaksi asam cuka dan kalsium karbonat yang diwakilkan oleh telur rebus. Sebelum kita memulai praktikum, alangkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, di sini saya ada gelas ukur ukuran 500 ml. Yang kedua ada telur rebus. Yang ketiga ada pengaduk dan sendok. Yang keempat ada air sebanyak 500 ml. Yang kelima ada gelas-gelas ukur. Dan yang pastinya ada cuka dan pewarna makanan berwarna ungu. Nah, jika semuanya sudah siap, langsung saja kita ke percobaan yang pertama. Nah, untuk percobaan pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah ada yang pertama, gelas ukuran 250 ml, ada telur rebus, dan juga cuka. Langkah pertama, kita memasukkan telur rebus ke dalam gelas yang berukuran 250 ml. Masuk. Lalu kita gunting cuka, masak. Kita tuangkan ke dalam gelas yang ada telurnya sampai telur benar-benar terendam. Lalu kita amati reaksi yang terjadi pada telur yang direndam oleh asam cuka ini. Amati, dan amati. Kita tunggu beberapa saat hingga telur tersebut cangkangnya terkelupas dengan sempurna. Nah, sudah kita lihat bagaimana reaksi yang terjadi antara asam cuka dan cangkang telur ini. Jadi, ketika telur dimasukkan ke dalam asam cuka ini, maka si cangkang telur ini yang berwarna coklat-coklatnya itu akan mengelupas, sehingga yang terjadi di sini hanyalah ada warna putihnya saja. Ini akan menjerujus-jerujus seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke percobaan yang kedua. Di percobaan yang kedua ini, alat dan bahan yang kita butuhkan ada cuka, ada pewarna warna ungu, ada gelas ukur 500 ml, lalu ada 2 buah gelas kimia. Ini gelas minum, tapi kita anggap gelas kimia. Dengan label dengan cuka, dan yang ini tanpa cuka. Lalu ada pengaduk dan sendoknya. Lalu telur juga, telur rebus 2 buah. Dan terakhir ada air. Ini 500 ml. Nah, yang pertama kita masukkan air 500 ml ke dalam gelas ukur. Lalu kita tambahkan warna makanan warna ungu 1 sendok teh saja. Tambahkan, kira-kirakan 1 sendok teh seperti ini. Lalu kita aduk-aduk menggunakan pengaduk. Warnanya terlihat lebih pekat karena ini merupakan pewarna makanan, di mana pewarna makanan ini 1 tetes saja itu warnanya akan sangat pekat. Setelah itu kita tuangkan 200 ml larutan pewarna makanan ke dalam gelas yang berisi label dengan cuka dan tanpa cuka.
Lalu kita masukkan 10 ml cuka ke dalam larutan yang berlabel dengan cuka. Lalu kita masukkan masing-masing telur ke dalam gelas. Yang pertama dengan cuka. Lalu kita tunggu selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit, lalu kita akan mengecek bagaimana hasilnya dari percobaan kedua ini. Kita akan ambil dulu yang tidak menggunakan cuka. Lalu kita simpan ke dalam wadah yang telah dilapisi tisu. Lalu kita ambil dengan yang menggunakan cuka. Kita lihat perbedaan warna di antara keduanya. Letakkan lagi. Ini letakkan di tempat yang telah disediakan. Dan inilah hasilnya. Nah, dan inilah hasil dari percobaan yang tadi dilakukan. Terlihat di sini perbedaannya. Telur yang menggunakan cuka ini warnanya akan berubah menjadi warna ungu seperti halnya warna yang kita masukkan tadi. Nah, sedangkan telur yang tidak menggunakan cuka ini warnanya akan tetap. Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.